Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan tutorial yang ketiga. Pada video yang ketiga ini saya akan sampaikan proposal penelitian tindakan kelas. Proposal penelitian tindakan kelas. Apa itu proposal? Proposal adalah rencana penelitian. Rencana penelitian ini harus kita buat, harus dibuat. Perlu diketahui bahwa proposal itu tidak digunakan sebagai bukti fisik, tidak digunakan sebagai bukti fisik. Namun demikian, proposal itu ada di dalam laporan penelitian. Nah, apabila kita sudah membuat proposal, maka 50% penelitian kita sudah selesai. Mengapa demikian? Karena setiap unsur di dalam proposal itu dimasukkan dalam bab-bab pada laporan penelitian. Misalnya, judul penelitian itu adalah salah satu unsur dari proposal. Nah, dalam laporan penelitian juga ada judul penelitian. Tinggal copy paste ke dalam laporan penelitian. Kemudian unsur yang kedua pada proposal yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan selanjutnya kegunaan penelitian. Itu semua dituangkan dalam bab 1 laporan penelitian. Jadi pendahuluan pada bab 1 itu terdiri dari 5 hal tersebut. Sama, dia sudah membuat proposal, bab 1 sudah selesai. Kemudian apa yang ada dalam unsur proposal? Yang ketiga adalah kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu ada di bab 2 dalam laporan penelitian. Kajian pustaka atau kajian teori itu pada bab 2. Yang di dalamnya terdapat 2 unsur besar, 2 masalah besar, yaitu masalah penelitian yang kita angkat pada judul dan strategi atau metode yang kita angkat dalam judul juga. Itu terdapat pada laporan penelitian dan juga terdapat pada proposal. Jadi bab 1 selesai, bab 2 selesai ketika kita sudah membuat proposal. Kemudian unsur yang berikutnya pada proposal adalah metode penelitian. Metode penelitian itu ada pada bab 3 pada laporan penelitian. Jadi bab 3 sudah selesai ketika kita membuat proposal penelitian. Ya. Tinggal melanjutkan ke bab 4. Apa itu bab 4? Pada laporan penelitian yaitu pelaksanaan penelitian. Nah, ini sudah kita buat proposal sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai acuan, baru kita bisa melaksanakan
penelitian. Bagaimana kalau kita tidak membuat proposal? Tentu kita tidak bisa melaksanakan penelitian. Bab berikutnya yaitu hasil penelitian. Ya, setelah dilaksanakan muncul bab lagi, bab 6, hasil penelitian. Yang terakhir bab 7 yaitu baru simpulan. Selesai. Jadi 3 bab sudah selesai pada proposal yang kita buat dan tinggal pelaksanaan penelitian dan menyimpulkan. Selesai laporan penelitian. Jadi proposal itu sangat bermanfaat, sangat berguna untuk dibuat. Nah, sebagai gambaran seperti ini, ketika berangkat ke Jakarta, berangkat dari Trenggalek, kemudian berangkat ke arah timur, Blitar, Banyuwangi, sampai Denpasar, kemudian kembali lagi ke Surabaya, baru ke Jakarta. Nah, gambaran seperti ini adalah gambaran perjalanan seseorang yang tidak punya pedoman, seorang yang tidak punya pegangan. Ya, mestinya sudah sampai ke Jakarta baru sampai kembali. Penelitian juga begitu. Kalau tidak punya pegangan, tidak punya pedoman, maka akan ya maunya arahnya ke barat, arahnya kemana? Arahnya ke timur. Ya akhirnya sampai juga. Namun penelitian yang seperti itu pasti tidak dinilai oleh penilai tim penelitian kita, tim PAK, ya, tidak akan dinilai. Masalahnya apa? Ya pusing si peneliti itu, ya, mestinya arahnya ke barat, arahnya ke timur. Sudah, dia tidak melanjutkan membacanya. Karena penelitian itu harus jelas dan punya fokus sebagaimana terdapat pada rumusan masalah. Jadi sangat penting proposal itu dibuat walaupun tidak sebagai bukti fisik. Namun proposal itu ada di dalam bukti fisik, di dalam laporan penelitian. Kalau kita sudah membuat proposal, berarti kita sudah menyelesaikan penelitian kita 50% selesai. Secara teoritis sudah selesai, tinggal praktek atau pelaksanaan penelitian. Nah, sebagaimana saya sampaikan di atas, bahwa unsur-unsur proposal salah satunya adalah judul penelitian. Akan saya bahas judul penelitian. Teman-teman guru, sebelum kita membuat proposal, yang terpenting yang kita rumuskan adalah merumuskan judul penelitian. Ada 4 unsur judul penelitian itu. Yang pertama, masalah. Yang kedua, strategi. Yang ketiga, tempat penelitian. Yang keempat, sasaran atau siswa. Ya. Sebagai gambaran teman-teman, apabila seorang dokter mau mengobati pasien, itu tidak langsung disuntik atau diinjeksi saja, tapi dokter itu pasti menentukan masalahnya apa, masalah itu penyakitnya apa. Sebelum dia tahu penyakitnya, dengan cara di lab, dengan cara di ronsen,
dan lain-lain, dia tidak bisa menentukan, tidak semena-mena menentukan obat. Nah, seorang peneliti juga begitu. Yang pertama yang ditentukan adalah masalah penelitian. Masalah itu apa dan bagaimana dalam penelitian tindakan kelas. Nah, karena penelitian itu ada di dalam kelas settingnya, maka yang perlu diperhatikan adalah materi-materi atau KD-KD di dalam kelas Bapak Ibu Guru. Sebenarnya secara mutlak ya, semua KD itu bisa diangkat sebagai masalah. Tapi seorang peneliti harus memprioritaskan mana KD atau masalah yang paling urgent untuk diteliti dan diangkat sebagai judul penelitian tindakan kelas. Dipilih. Nah, mungkin masalah yang sulit, mungkin karena metode pembelajarannya kurang tepat, atau yang lain-lain. Misalnya kita mengangkat literasi saja. Literasi atau membaca itu apa yang kita lihat? Kelemahannya dulu atau kekurangannya. Anak lambat membaca, siswa lambat membaca. Itu adalah kekurangan. Atau siswa kurang paham terhadap isi apa yang dibaca, atau metode guru dalam mengajarkan membaca kurang tepat karena guru terlebih dahulu tidak menyampaikan skemata pendahuluan apa-apa yang harus dipersiapkan ketika akan memberikan bahan bacaan atau yang lain-lain. Nah, kalau masalahnya begitu, kalau kekurangan-kekurangannya begitu, maka kita bisa merumuskan masalahnya adalah meningkatkan kecepatan membaca. Jadi peningkatan kecepatan membaca sudah ketemu. Jadi ketika kita sudah menentukan kecepatan membaca, maka kita di dalam gambaran kita, di benak kita seorang peneliti itu sudah tergambar bahwa nanti yang akan dibahas pada kajian pustaka yaitu masalah hakikat membaca, terus membaca cepat, kecepatan membaca, kegunaan membaca cepat, dan lain sebagainya. Itu sudah tergambar. Jangan kemudian menentukan masalah tidak ada gambaran sama sekali, karena itu adalah lahan kita yang nanti kita uraikan, kemudian kita kupas, kemudian kita gunakan sebagai bahan untuk kita hubungkan dengan strategi penelitiannya. Itu masalahnya sudah ketemu. Kecepatan membaca masalah misalnya. Kemudian yang kedua, unsur yang paling penting. Jadi ada dua unsur yang paling penting ketika kita menentukan judul. Yang pertama adalah masalah, yang kedua adalah strategi. Nah, dalam menentukan strategi, kita harus menarik benang merah dari masalah. Nah, masalah misalnya tadi siswa lambat membaca.
siswa kurang paham apa yang dibaca. Maka kita bisa menentukan membuat latihan-latihan bagaimana agar siswa cepat membaca. Kemudian kita temukan, misalnya kita temukan agar cepat membaca karena jangkauan mata siswa itu kurang luas, maka siswa itu tidak cepat membaca. Jangkauan mata siswa kurang luas dan kurang jauh misalkan. Maka kita temukan di situ dari unsur masalah itu, maka digunakan ya peningkatan jangkauan mata. Nah, peningkatan jangkauan mata itu dibuat latihan-latihan. Jadi si peneliti harus membuat bagaimana melatih jangkauan mata siswa itu agar lebih cepat dalam melihat apa yang dibaca atau bahan bacaan. Itu berkaitan dengan kecepatan biar lebih cepat. Ya, jadi meningkatkan jangkauan mata atau mengurangi regresi gerak, ya, karena gerak itu akan mengurangi kecepatan membaca. Yang kedua, masalahnya adalah pemahaman isi bacaannya kurang. Jadi siswa kurang memahami apa yang dibaca. Maka bagaimana latihannya? Yang kita temukan, seorang pembaca itu sebelum membaca harus punya yang namanya skemata. Apa itu skemata? Skemata adalah pengetahuan awal sebelum kita membaca atau membaca bahan bacaan atau topik tertentu. Nah, maka guru di situ bisa membuat latihan meningkatkan skemata siswa. Untuk apa tujuannya? Memahami isi atau bahan bacaan. Tuh. Jadi guru bisa membuat strategi, misalnya peningkatan jangkauan mata dan peningkatan skemata. Itu strategi. Entah namanya apa itu disingkat PK, SS atau yang lain terserah. Jadi kalau kita hubungkan peningkatan kecepatan membaca dengan strategi itu tadi, disingkat peningkatan jangkauan PJ, peningkatan skemata PS, PJ, PS. Nah, jadi sudah. Nah, peningkatan membaca cepat dengan PJ, PS. Nah, atau dengan strategi BJPS. Apa itu BJPS? Peningkatan jangkauan mata dan peningkatan skemata. Nah, oleh karena itu strategi itu bisa dibuat guru sendiri. Entah namanya, yang penting bisa meningkatkan apa yang ada pada masalah itu. Gitu. Jadi strategi itu bisa dibuat guru. Kita tidak perlu jauh-jauh membuat strateginya orang lain, buat sendiri. Itu. Yang berikutnya tadi adalah tempatnya, misalkan di SDN X, di SMP H, di SMA Y misalnya. Tempat sudah tidak ada masalah. Di mana tempat Bapak Ibu mengajar, itulah tempat penelitiannya. Yang terakhir unsur tadi siswa, sasaran siswa itu. Nah, siswa misalnya siswa kelas 6 SD
kelas 9 SMP atau selanjutnya ya, SMA dan seterusnya ya. Jadi itu judul, sudah selesai judul ya. Jadi harapan saya teman-teman sekalian sudah bisa merancang judul. Nah, merancang judul yang berisi yang pertama yang paling agak sulit adalah menentukan masalah. Jika masalah tidak sulit, karena setiap KD itu masalah ya, kompetensi dasar itu masalah ya, itu jadikan masalah. Jadi masalah yang paling krusial yang perlu diangkat dalam penelitian itu yang mana? Pilih salah satu. Gampang loh, tapi harus punya gambaran. Berikutnya nanti bisa menguraikan sejelas-jelasnya masalah itu pada bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang kedua, teman-teman harus bisa sudah menentukan strategi untuk memecahkan masalah itu apa, obatnya apa, itu harus bisa dengan cara menarik benang merah dari masalah ke strategi seperti contoh di atas. Kemudian yang lain tinggal menempelkan secara otomatis. Begitu teman-teman yang baik hati, yang perlu teman-teman pikirkan adalah merumuskan judul PTK ya. Tuh, untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan unsur proposal yang kedua, yaitu yang kedua setelah judul pendahuluan, yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya, untuk video berikutnya, khususnya berkaitan dengan latar belakang penelitian, yang itu adalah bagian dari bab 1, yaitu bab pendahuluan. Nah, selamat berjuang, selamat bekerja, dan salam solidaritas. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.